Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nur Aini akan menjawab dua pertanyaan dari Mbak Jamiatun Harida. Adapun pertanyaan yang pertama akan saya bacakan. Pada poin C yang nomor 2 disebutkan mahdoh dan goiru mahdoh. Jelaskan pengertian mahdoh dan goiru mahdoh beserta contohnya. Di dalam makalah pada pembahasan kedua poin C kalimatnya yaitu seorang yang bekerja secara profesional akan memegang teguh syariat Islam dalam segala amalan mahdoh maupun amalan goiru mahdoh. Dalam artian luas, amalan mahdoh merupakan segala bentuk amalan atau perbuatan di mana cara, waktu, atau kadarnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Contohnya seperti sholat, puasa, dan zakat. Sedangkan amal ghairu mahdoh merupakan segala bentuk amalan atau perbuatan yang tujuannya untuk mendekati Allah, namun tempat dan waktunya belum diatur secara rinci oleh Allah. Contohnya seperti makan, minum, belajar, dan gotong royong. Tetapi dalam konteks ini, amalan mahdoh maksudnya yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan seseorang dalam rangka meraih pahala di akhirat. Dengan begitu, seseorang yang bekerja yang didasari dengan Islam, maka setiap gerak kerjanya senantiasa mengikuti aturan-aturan dalam Islam dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan tentunya memperhatikan segi baik buruknya pekerjaan, halal haramnya, niat mengerjakannya, dan hasil dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya, ketika seorang hendak mengerjakan suatu pekerjaan, hendaknya diawali dengan niat menjalankan ibadah dan amanah dari Allah, serta mencari ridho Allah. Ibadah di sini dimaksudkan mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi, baik dari ucapan atau perbuatan, dari yang lahir, yang tampak atau bisa dilihat, maupun yang batin, yang tidak tampak atau tidak bisa dilihat. Sedangkan amalan ghairu mahdoh yaitu maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Hal ini berarti seorang yang bekerja menyadari bahwa Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari ridha Allah, mencari rezeki dari Allah, guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar, tetapi tetap mengikuti peraturan-peraturan dalam Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menurut pendapat kalian tentang bekerja yang profesional dan cerdas menurut Islam? Baik. Bekerja merupakan ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Kerja keras adalah wajib sifatnya dalam Islam. Selain kerja keras, kerja secara profesional dan cerdas juga sangat diperlukan. Kerja profesional dapat diartikan sebagai bentuk melakukan sebuah pekerjaan secara total dan menurut aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan kerja cerdas merupakan bekerja dengan menggunakan akal dan biasanya sistem kerja ini didominasi oleh kaum intelektual dan cendekiawan atau ilmuwan. Kerja cerdas itu dapat dipersiapkan dengan memperbanyak ilmu pengetahuan di bidang pekerjaan yang dilakukan. Kemudian bekerja secara profesional dan cerdas merupakan praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah, yaitu bersifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah, agar kita diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sifat sidik merupakan dapat dipercaya dan jujur. Sifat amanah adalah melaksanakan tugas yang dibebankan, yang sedang dijalankan. Kemudian sifat tablik adalah mampu melakukan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir sifat fatonah adalah harus pintar dan cerdas. Selain itu, Allah telah menjanjikan kita mempunyai peluang peroleh rezeki yang luas asalkan bekerja profesional dan cerdas melalui etos kerja yang tinggi. Di antaranya yang pertama, bekerja adalah manifestasi keimanan. Yang kedua, senantiasa bekerja dengan niat ikhlas karena Allah, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, dan senantiasa bersikap jujur dan amanah. Yang ketiga yaitu mempunyai kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisap seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Yang keempat yaitu berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang kelima, dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi dalam pekerja. Artinya, dalam memperkerjakan karyawan itu sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Kemudian, tidak melakukan pekerjaan yang sifatnya mendurhakai Allah. Selanjutnya,
bekerja untuk orang lain atau sosial di samping untuk diri sendiri dan keluarga. Dan yang terakhir, memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Begitu, sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.